Bagaimana mungkin seorang yang tadinya adalah pemburu Kristen tetapi malah menjadi seorang penginjil yang paling berpengaruh? Bahkan hampir dari setengah Perjanjian Baru ditulis melalui tangannya. Pada edisi seri Tokoh kali ini kita akan membahas Rasul Paulus. Ada hal yang menarik, kebanyakan orang Kristen mengira bahwa namanya sebelumnya Saulus dan setelah bertobat diubah menjadi Paulus. Padahal faktanya adalah Saulus merupakan nama Ibraninya, sedangkan Paulus merupakan nama dari Romawinya. Selain daripada itu, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari tokoh Rasul Paulus ini. Karena itu kita akan menggali lebih dalam dan mengenal kehidupan Rasul Paulus. Jadi mari kita mulai. Untuk mengenal Paulus, kita harus melihat bagaimana kehidupan dia sebelum menjadi rasul. Paulus lahir di kota Tarsus, sebuah kota yang cukup besar di daerah Kilikia. Tarsus ini bukan kota sembarangan karena kota ini dikenal sebagai pusat dari pendidikan dan juga kota perdagangan. Jadi bisa dibilang Paulus tumbuh besar di lingkungan yang terpelajar. Tapi ada satu hal yang membuat Paulus ini istimewa. Dia merupakan warga negara Romawi sejak lahir. Pada zaman itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan kewarganegaraan Romawi. Bahkan bagi sebagian orang mereka rela membayar mahal untuk mendapatkan identitas tersebut. Tapi Paulus dari lahirnya merupakan warga negara Romawi. Itu artinya keluarga Paulus bukanlah keluarga sembarangan. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi dalam status sosial. Selain itu dari sisi keagamaan, Paulus ini juga bukan orang sembarangan. Dia berasal dari suku Benyamin yang pada saat itu sangat dihormati di antara suku-suku yang lain. Dan dia ini adalah seorang Farisi, kelompok yang dibilang cukup ketat dalam mempertahankan perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Taurat. Tapi yang menarik juga adalah siapa yang menjadi gurunya. Paulus belajar langsung di bawah bimbingan Rabi Gamaliel. Gamaliel adalah guru Taurat yang paling dihormati pada zamannya. Bisa dibilang dia ini adalah seorang profesor dari universitas ternama. Jadi bisa teman-teman bayangkan bahwa Paulus ini memiliki segalanya. Dia memiliki status sosial yang tinggi sebagai warga negara Romawi, latar belakang agama yang kuat sebagai orang Farisi, dan mendapatkan pendidikan yang terbaik di bawah bimbingan Gamaliel. Dengan latar belakang seperti ini, tidak heran kalau Paulus ini sangat memegang dan bersemangat tentang apa yang dia yakini. Dan semangat inilah yang nantinya menjadi cikal bakal bagi seorang Paulus untuk menjadi penganiaya umat Kristen yang paling ditakuti. Sekarang kita masuk ke bagian sisi yang gelap dari kehidupan Paulus. Sebelum menjadi rasul, Paulus ini merupakan momok yang sangat menakutkan bagi umat Kristen mula-mula. Kita bisa lihat ini dimulai dari kematian Stefanus. Stefanus ini merupakan martir pertama dari umat Kristen yang dirajam dengan batu oleh orang banyak. Dan di saat proses rajam itu, Paulus hadir di sana menyaksikan, bahkan dia sebagai orang yang menjaga jubah-jubah orang yang merajam Stefanus. Dan Alkitab mencatat bahwa Paulus ini menyetujui tentang proses penghukuman Stefanus tersebut. Dari situ semangat Paulus untuk menganiaya umat Kristen semakin menjadi besar. Dia tidak hanya menonton, sekarang dia turun langsung. Dia masuk ke rumah-rumah mencari umat Kristen dan menyeret mereka supaya mereka bisa masuk penjara. Bahkan apa yang dia lakukan ini dia merasa masih belum cukup. Paulus meminta surat kuasa dari imam besar sebagai legitimasi dia untuk menjalankan misinya. Lalu dia pergi ke kota Damsyik yang jaraknya bisa dibilang sangat jauh dari Yerusalem sampai ratusan kilometer. Tujuannya satu, apa yang mau dilakukan di sana adalah untuk menangkap orang-orang Kristen ini lalu membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Yang menarik adalah Paulus melakukan ini bukan karena dia orang yang jahat. Dia melakukan ini karena dia benar-benar yakin dia melakukan ini untuk menjaga kemurnian Taurat. Dia berpikir orang-orang Kristen ini merupakan bidat yang menyesatkan. Karena itu dia bertanggung jawab untuk menghentikan mereka semua. Jadi ini merupakan gambaran Paulus sebelum dia bertobat. Dia merasa melakukan yang benar, padahal itu adalah salah. Dan justru di titik ini, Tuhan memilih untuk bertemu langsung dengan Paulus di kota Damsyik. Inilah bagian yang paling terkenal dari kisah Paulus. Saat itu, Paulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik.
dia sudah memegang surat kuasa dan di sana dia berusaha untuk menangkap orang-orang Kristen. Tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi di sana. Ada sebuah cahaya yang sangat terang menyinari dia. Sampai-sampai karena terlalu terang, dia jatuh ke tanah. Dalam kondisi jatuh tersebut, ada suara yang dia dengar. Lalu dia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan jawabannya cukup mengagetkan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Teman-teman bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran Paulus saat itu. Selama ini dia berpikir bahwa dia sedang membela Tuhan. Tetapi ternyata malahan dia yang menganiaya Tuhan. Orang-orang yang dia kejar, yang dia masukkan ke penjara, yang dianiaya, ternyata mereka ini adalah umat dari Tuhan. Setelah kejadian ini, maka Paulus menjadi buta dan tidak bisa melihat selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu, dia tidak makan dan tidak minum. Bayangkan seberapa terguncangnya iman dari Paulus tersebut. Seluruh keyakinan yang dia pegang selama ini runtuh dalam sekejap. Kemudian Tuhan mengutus Ananias untuk menemui Paulus. Yang menarik adalah awalnya Ananias ini takut dan berkata kepada Tuhan bahwa Paulus ini adalah seorang yang sangat jahat dan terkenal penganiaya umat Kristen. Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, karena Paulus ini adalah orang yang aku pilih. Dia akan aku utus kepada bangsa-bangsa lain." Jadi alat pilihan yang sebelumnya Paulus ini adalah seorang penganiaya, tetapi Tuhan malah memilih dia menjadi alatnya. Ananias datang dan dia meletakkan tangannya kepada Paulus, lalu ada seperti sisik keluar dari mata Paulus dan dia akhirnya bisa melihat kembali. Paulus langsung dibaptis dan mulai dari saat itu kehidupan Paulus berubah 180 derajat. Paulus mulai menjadi penginjil, tetapi orang-orang Kristen yang pada saat itu mereka kebingungan terhadap Paulus ini. Mereka bertanya-tanya, bukankah orang ini adalah yang menganiaya umat Kristen di Yerusalem? Butuh waktu dan proses sampai akhirnya jemaat mula-mula ini menerima Paulus sebagai guru dan pengajar mereka. Setelah bertobat, Paulus tidak tinggal diam. Dia melakukan 3 perjalanan misi yang besar dan menjangkau seluruh Mediterania. Dan perjalanan ini bukanlah perjalanan yang gampang, melainkan perjalanan yang sulit. Di sana dia menemui badai dan menemui banyak masalah, bahkan juga ada penolakan di sana. Pada perjalanan misi pertama, Paulus berangkat bersama Barnabas. Mereka pergi ke Pulau Siprus, lalu kemudian masuk ke wilayah Asia Kecil. Dari sinilah Alkitab mulai mencatat sebagai Paulus dan bukan Saulus lagi. Di setiap kota yang dia kunjungi, polanya selalu sama. Paulus masuk ke sinagoge, lalu di sana dia mengabarkan bahwa Yesus ini merupakan Mesias yang sudah dijanjikan di Perjanjian Lama. Terkadang ada beberapa orang Yahudi yang percaya, tetapi banyak juga yang menolak. Bahkan mereka berusaha untuk mengumpulkan massa untuk melawan Paulus. Lalu Paulus pindah ke bangsa non-Yahudi. Malahan di sana Injil diterima dengan antusias. Kemudian di perjalanan misi yang kedua, Paulus pergi ke daerah yang lebih jauh lagi. Kali ini dia pergi bersama Silas dan pergi ke wilayah yang belum pernah dijangkau oleh Injil sebelumnya, yaitu daerah benua Eropa. Ada satu kisah yang menarik dalam perjalanan ini. Di kota Filipi, Paulus dan Silas ini ditangkap, dipukuli, dan dimasukkan ke dalam penjara. Kaki mereka pun juga dipasung. Tetapi apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Mereka berdoa dan menyanyi-nyanyikan pujian bagi Tuhan. Lalu terjadi gempa yang sangat dahsyat sampai-sampai semua pintu di dalam penjara itu terbuka dan pasung mereka pun juga terbuka. Kepala penjara akhirnya terbangun dan mengira bahwa para tahanan ini sudah pergi dan dia hampir bunuh diri karena takut dihukum. Tapi Paulus berteriak, "Jangan celakakan dirimu karena kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu gemetar dan dia bertanya kepada Paulus, "Apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Dan jawaban Paulus adalah, "Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat." Malam itu juga kepala penjara dan seluruh isi rumahnya dibaptis. Dari penjara justru lahir jemaat baru. Lalu di perjalanan misinya yang ketiga, Paulus menghabiskan waktu yang cukup lama di kota Efesus. Dia bertahan di sana hampir 3 tahun. Saking berpengaruhnya pelayanan Paulus di sana, sampai-sampai pengrajin kuil merasa bahwa bisnisnya ini akan terancam. Mereka memicu kerusuhan yang besar karena orang mulai meninggalkan penyembahan berhala. Kalau kita pikirkan, ini menunjukkan seberapa kuatnya pengaruh Paulus. Injil yang dia beritakan benar-benar mengubah kehidupan seseorang,
bahkan mengubah ekonomi juga. Selama 3 perjalanan misi ini, Paulus mendirikan banyak jemaat di kota-kota. Jemaat-jemaat inilah yang kemudian menjadi fondasi penyebaran kekristenan di seluruh dunia. Dan teman-teman tahu, yang luar biasa adalah Paulus melakukan perjalanan misi ini kebanyakan dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan perahu. Dari sini kita bisa lihat seberapa totalitas pelayanan Paulus dalam pengabaran Injil. Di tengah semua perjalanan dan pelayanannya, Paulus juga menyempatkan diri untuk menulis surat-surat. Dan surat-surat ini mungkin yang menjadi warisan terbesarnya yang kita pegang hingga saat ini. Paulus setidaknya menulis 13 surat yang tercatat di dalam Alkitab. Jumlah itu hampir setengah dari total perjanjian baru yang ditulis oleh satu orang. Tapi yang perlu kita ketahui, surat-surat ini bukan ditulis dari meja yang nyaman. Banyak dari surat-surat Paulus ini ditulis ketika dia dalam perjalanan atau bahkan ketika dia di dalam penjara. Misalnya surat Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon. Keempat surat ini dikenal sebagai surat yang ditulis dari penjara. Bayangkan seorang yang berada di dalam kondisi yang tidak nyaman di penjara, tetapi dia masih menyempatkan diri untuk menulis surat-surat. Dan surat-surat ini masih kita pegang sekarang, bahkan kita baca setiap hari, yang mengubahkan kehidupan banyak orang. Melalui surat-surat ini, dia mengajar, menegur, dan menguatkan kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami permasalahan. Ada juga surat-surat yang dia tunjukkan untuk individu seperti Timotius, Titus, dan Filemon. Timotius dan Titus merupakan murid Paulus yang dia percayakan untuk menggembalakan jemaat-jemaatnya. Surat-surat mereka berisi tentang nasihat bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Sedangkan surat Filemon ini sangat unik. Ini adalah surat pribadi di mana Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus, seorang budak yang melarikan diri tetapi sekarang sudah menjadi orang percaya. Kalau kita membaca kisah Paulus, ada satu hal yang terngiang-ngiang, yaitu adalah penderitaan. Paulus sendiri pernah menulis daftar penderitaan yang dia alami. Di 2 Korintus pasal 11, dia mengatakan bahwa dia sudah 5 kali mengalami cambukan. Dan masing-masing itu dicambuk 40 kali dikurangi 1 kali cambukan. Kalau kita hitung berarti dia sudah menerima 195 kali cambukan sepanjang hidupnya. Dia dipukul dengan tongkat 3 kali. Dia dilempari dengan batu dan bahkan sampai dikiranya dia sudah mati selama 1 kali. Dia mengalami kapal karam sebanyak 3 kali. Dan salah satu di antaranya dia harus mengapung di tengah laut berhari-hari. Selain itu juga dia harus menghadapi berbagai bahaya, misalnya dari perampok, bahaya dari bangsanya sendiri, bahaya dari bangsa asing, bahaya di padang gurun, dan bahaya di laut. Dia sering tidak tidur, kelaparan, kedinginan, bahkan kekurangan pakaian. Lebih daripada itu, dia juga masih menanggung beban sebagai pemimpin dari jemaat-jemaatnya. Selain penderitaan fisik, Paulus juga ada menyebut dia memiliki duri dalam daging. Sampai saat ini kita juga tidak tahu apa arti dari duri dalam daging tersebut. Bisa jadi itu adalah sebuah penyakit atau orang yang coba menggerogoti dia. Yang jelas Paulus sudah meminta 3 kali kepada Tuhan untuk mencabutnya. Tapi jawaban Tuhan selalu sama. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan apa yang menjadi respon Paulus ini sangat mengejutkan. Dia tidak mengeluh ataupun dia tidak menyesal. Justru dia menulis dari dalam penjara, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia juga menyebut bahwa penderitaannya adalah penderitaan yang ringan dan sebentar saja. Ringan dan sebentar. Padahal kalau kita baca tadi, penderitaannya itu tidak ada yang namanya ringan atau sebentar. Tapi Paulus berkata demikian karena dia memiliki perspektif yang berbeda. Dia melihat melampaui penderitaan yang ada di dunia ini. Dia sedang melihat kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan kepadanya. Dan inilah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa mengikut Kristus itu tidak mudah. Tapi dalam setiap penderitaan ada pekerjaan dan kuasa Tuhan yang sedang bekerja di sana. Kita sudah membahas perjalanan Paulus mulai dari awal pelayanannya sampai kepada penderitaannya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagaimana akhir dari kehidupan Paulus. Menjelang akhir kehidupannya, Paulus menulis surat yang kedua kepada Timotius. Surat ini dianggap sebagai surat terakhir yang Paulus tulis.
dan surat ini mengandung hal yang sentimental. Paulus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dia menulis mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Tapi perhatikan apa yang menjadi kalimat berikutnya. Dia tidak menulis dengan rasa ketakutan dan penyesalan. Justru dia menulis salah satu kalimat yang paling terkenal dalam seluruh Alkitab. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pertandingan yang baik, garis akhir, dan memelihara iman. Kata-kata ini keluar dari seseorang yang sebentar lagi akan dieksekusi. Tidak ada ketakutan sedikit pun di dalamnya. Yang ada hanya keyakinan dan kedamaian. Menurut tradisi gereja mula-mula, Rasul Paulus ini mati sebagai martir di bawah kepemimpinan Kaisar Nero pada tahun 67 Masehi. Karena Paulus ini adalah warga negara Romawi, dia tidak dihukum dengan cara disalib seperti kebanyakan tahanan. Tapi kematian Paulus bukanlah akhir dari ceritanya. Justru setelah kematiannya, pengaruh Paulus ini semakin besar. Jemaat-jemaat yang dia dirikan terus bertumbuh dan menyebar. Surat-surat yang dia tulis menjadi fondasi teologi Kristen yang sampai saat ini kita masih pegang. Konsep tentang anugerah dibenarkan oleh iman, semua ini berasal dari Paulus. Bahkan bisa dikatakan tanpa Paulus bisa jadi kekristenan ini tidak akan menyebar ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Dialah yang membawa Injil kepada orang-orang non-Yahudi di daerah Mediterania. Dan dari sanalah kekristenan menjadi agama yang kita kenal sampai sekarang. Kalau kita lihat kembali kehidupan Paulus, kita bisa menemukan satu pelajaran yang sangat jelas. Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang-orang yang tidak terduga. Paulus adalah seorang penganiaya dan pemburu Kristen. Orang yang kemungkinan paling jauh dari Injil. Tapi Tuhan tidak melihat masa lalunya. Tuhan melihat apa yang dia bisa kerjakan bagi Injil. Dan ketika Paulus menyerahkan hidupnya, Tuhan mengubah yang tadinya pemburu menjadi pengabar Injil. Dari penganiaya menjadi rasul, dari musuh menjadi alat pilihan. Mungkin hari ini kamu merasa masa lalu kamu terlalu gelap atau hidupmu terlalu berantakan untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan saja bisa memakai Paulus, Tuhan yang sama juga bisa memakai kamu. Itulah pembahasan kita tentang Rasul Paulus. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau video ini menjadi berkat, jangan lupa share ke orang-orang lain. Sampai jumpa di edisi toko berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.